Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Sumedang Larang yang beranggotakan saya Ardiansah, saya Anissa Sastra, saya Rosida Alwi, saya Nuriana Febrian, saya Hadiawara Ramadanti, saya Mesya Putri Jayani, saya Muhammad Rizky Jauhari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Selamat menyaksikan. Kerajaan Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Barat dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Dalam catatan sejarahnya, kerajaan yang pertama kali didirikan sempat mengalami beberapa kali perubahan. Selain itu, Kerajaan Sumedang Larang memiliki 3 periode kekuasaan, yakni menjadi bawahan Kerajaan Sunda Galuh, menjadi Kerajaan Islam Berdaulat, dan menjadi kabupaten di bawah Kerajaan Majapahit Islam. Di sini saya akan membacakan masa kejayaan Kerajaan Sumedang Larang. Mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Pangeran Angkawijaya atau dikenal dengan sebutan Prabu Gesan Ulun. Dia dinobatkan sebagai Prabu Sumedang Larang oleh Prabu Siliwangi pada 22 April 1579. Penobatan ini menjadi titik awal berkembang Kabupaten Sumedang sebagai sebuah pemerintah yang memiliki otoritas penuh. Karena itulah tanggal 22 April ditetapkan sebagai hari jadi Kota Sumedang. Kerajaan ini dikenal luas hingga ke pelosok Jawa Barat dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah selatan sampai dengan Samudra Hindia, wilayah utara sampai Laut Jawa, sementara wilayah barat sampai dengan Cisadane dan wilayah timur sampai dengan Kali Pamali Kabupaten Brebes. Di sini saya akan menyampaikan peninggalan Kerajaan Sumedang Larang. Salah satunya adalah Mahkota Binokasi. Mahkota Binokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Buniswara Suradipati sebagai Raja Galuh 1357 sampai 1371 yang digunakan oleh Raja-Raja Sunda dalam upacara pelantikan Raja baru dan menjadi benda pusaka kerajaan hingga Kerajaan Sunda runtuh. Pada waktu ibu kota Kerajaan Sunda di Pakuan, Pajajaran diserbu oleh pasukan Banten 1579. Mahkota ini berhasil diselamatkan oleh para pembesar kerajaan Sunda yang berhasil meloloskan diri, yaitu Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Mahkota ini dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Raja Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun, dengan harapan dapat menggantikan dan meneruskan keberadaan dan kejayaan kerajaan Sunda. Sejak itu, mahkota ini menjadi benda pusaka Sumedang Larang. Tembong Agung Darmaja 721 sampai 980. Masa Prabu Guru Aji Putih dan Prabu Tajimalela. Ciguling Sumedang Selatan 980 sampai 1529. Masa Prabu Gajah Agung sampai dengan Ratu Nyimas Patuakan. Kutamaya Sumedang Selatan 1529 sampai 1585. Masa Ratu Pucuk Umum dan Prabu Gesan Ulun. Dayeuh Luhur Ganeas 1585 sampai 1610. Masa Prabu Gesan Ulun. Tegal Kalong Sumedang Utara 1610 sampai 1625. Masa Pangeran Soryadi Wangsa atau Pangeran Rangga Gempol I. Canukur Situraja 1625 sampai 1633. Masa Pangeran Rangga Gede. Parumasan Paseh 1633. Masa Pangeran Rangga Gede. Tenjo Laut Conggeang 1633 sampai 1656. Masa Pangeran Rangga Gempol II. Sulambitan Regol Wetan 1656. Masa Pangeran Panembahan atau Pangeran Rangga Gempol III. Tegal Kalong Sumedang Utara 1656 1706. Masa Pangeran Panembahan atau Pangeran Rangga Gempol III. Srimanganti Regol Wetan Sumedang Selatan 1706 dibangun oleh Pangeran Panembahan dan diteruskan oleh putranya, yakni Tanumbaja dan seterusnya. Di sini saya akan menyebutkan silsilah Kerajaan Sumedang Larang. Raja pertama adalah Prabu Guru Aji Putih yang menjabat pada tahun 900, Bu Agung Resi Cakrabuana atau Prabu Tajimalela pada tahun 950, Prabu Gajah Agung pada tahun 980, Sunan Guling pada tahun 1000, Sunan Tuakan pada tahun 1200, Nyimas Ratu Patuakan pada tahun
1950, Ratu Pucuk Umum atau Nyi Mas Ratu Dewi Inten Dewata pada tahun 1530 sampai 1578, Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angkawijaya pada tahun 1578 sampai 1601. Nama Bupati Wedana masa pemerintah Mataram II, R. Suryadi Wangsa atau Pangeran Rangga Gempol I pada tahun 1601 sampai 1625, Pangeran Rangga Gede 1625 sampai 1633, Pangeran Rangga Gempol II 1633 sampai 1656. Dalam Tumenggung Tanumaja 1706 sampai 1709, Pangeran Karuhun 1709 sampai 1744. Dalam Istri Raja Ningrat 1744 sampai 1759. Dalam Anom 1759 sampai 1761. Dalam Adipati Surya Nagara 1761 sampai 1765. Dalam Adipati Suryalaga 1765 sampai 1773. Dalam Adipati Tanubaja Parakan Muncang 1773 sampai 1775. Dalam Adipati Patrakusuma Parakan Muncang 1775 sampai 1789. Dalam Arya Sacapati 1789 sampai 1791. Pangeran Kornel atau Pangeran Kusuma Dinata 1751 sampai 1800. Bupati Republik Batavia Nederland 1800 sampai 1810. Bupati Kerajaan Nederland di bawah Lodewijk, adik Napoleon Bonaparte 1805 sampai 1810. Bupati Kerajaan Nederland di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte 1810 sampai 1811. Bupati masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1815. Bupati Kerajaan Netherlands 1815 sampai 1828. Dalam Adipati Kusuma Yuda dalam Agung 1828 sampai 1833. Dalam Adipati Kusuma Dinata atau dalam Adit 1833 sampai 1834. Dalam Tumenggung Surya Dilaga atau dalam Sindang Raja 1834 sampai 1836. Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Soegih 1836 sampai 1882. Pangeran Arya Surya Atmaja atau Pangeran Mekah 1882 sampai 1919. Dalam Adipati Arya Kusuma Dilaga atau dalam Bintang 1919 sampai 1937. Dalam Tumenggung Arya Surya Kusuma Adinata atau dalam Arya Sumantri 1937 sampai 1942. Bupati masa pemerintahan Jepang 1942 sampai 1945. Bupati masa peralihan Republik Indonesia 1945 sampai 1946. Bupati masa pemerintahan Republik Indonesia Raden Hasan Surya Sukasumah 1946 sampai 1947. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf masih bila ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.